Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai Pancasila dan implementasinya. Nama saya Nabila Rafiqa Dori. Dan saya Farel Altori. Pancasila ialah ideologi negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila memiliki makna asas atau dasar. Sehingga secara keseluruhan, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 asas atau dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kelima asasnya. Masing-masing nilai itu dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila ini terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa keseluruhan rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian dan kemampuan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara.
Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. 3. Karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. 4. Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita secara historis. Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni 1. Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Sesudah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Pancasila sendiri merupakan dasar ideologi yang mempersatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Lahirnya Pancasila tak lepas dari tokoh perumusan, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Pencetus Pancasila diawali dengan pemberian janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia. Saat itu, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, membentuk BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1994, badan tersebut dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan pembentukan NKRI. Pada awalnya, BPUPKI memiliki 70 anggota yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang sebagai pengamat. Kemudian ditambah lagi 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Selanjutnya, ada implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara landasan ideal bangsa Indonesia dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun, sebaliknya, sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila.
Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya, tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. Implementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain, yang pertama, ada implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas, sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Maka, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan yang atas ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasari atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai antiklimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, yang muaranya adalah ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga ada manfaatnya presentasi dari kami, dan terima kasih sudah menyimak presentasi kami sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kritik dan saran kami selalu terima, karena kami tahu ini bukan presentasi yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan ya, silakan taruh kritik dan saran di komen. Semoga ini menjadi sarana informasi yang baik buat kalian dan mengedukasi juga untuk kalian.